Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 47, POV Yuni. Aku begitu kasihan melihat tangisan anakku. Seumur-umur dia tak pernah bersedih seperti ini. Ketika menziarahi makam bapaknya saja dia tak menangis. Namun saat ini dia menangis karena uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu hilang. Uang itu sudah dibelikannya perhiasan buatku. Aku begitu terharu karena kebaikan Fatih dan hatiku merasa sedih ketika pemberiannya itu hilang. Lantas bagaimana? Tanya Wira dengan panik. Dia merasa kasihan juga melihat Fatih. Kalian periksa CCTV, perintahku. Di kamar tak dipasang CCTV mbak? Tanya Rosita. Aku menggelengkan kepala. Kamar itu ruang privasi, jadi lebih baik tak dipasang. Namun bila sudah seperti ini akan lebih baik dipasang saja setelah ini. Tidak, tetapi bila seperti ini sudah kejadiannya, maka lebih baik dipasang saja setelah ini, ucapku dengan lesu. Aku akan melihat CCTV beberapa ruangan, kata Wira beranjak. Rosita mengikuti. Aku kembali memeluk anakku untuk menenangkannya. Beberapa saat kemudian Wira dan Rosita datang. Fatih masih terisak kecil meskipun aku sudah menghiburnya. Bagaimana? Tanyaku pada mereka. Mereka berdua saling pandang sebelum menghampiriku. Mbak, kayaknya adik iparmu itu yang mengambil, kata Wira. Netraku membola menatap adikku. Maksudmu Ambar? Wira mengangguk. Kemudian aku dan Fatih ikut bersama mereka memantau CCTV toko. Kami memperhatikan dengan seksama apa yang dikerjakan Ambar lewat CCTV toko itu. Dari mereka datang, setelah itu sepertinya mereka membagi tugas, kata Wira menjelaskan. Di sana sudah ada Rita dan Sigit yang biasa mengerti tentang CCTV tokoku. Aku mendengus kesal pada ibu dan Ambar. Ternyata tujuan mereka datang ke sini bukan untuk bertemu Cecil. Anakku hanya dijadikan alasan demi kepentingan mereka. Mereka punya tujuan jahat datang ke tokoku. Kita harus segera ke rumahnya. Ambar dan ibu pasti di sana, kataku pada Wira. Aku begitu geram melihat mereka berdua asyik sekali berjalan dengan santai sambil tertawa-tawa. Mereka membawa belanjaan yang lumayan banyak, uang hasil mencuri benda berharga anakku. Melihat kami tentu saja mereka terkaget. Mereka tak sangka kalau kami akan datang ke rumahnya. Yuni, cicit ibu dengan membulatkan netranya. Baru pulang dari mall ya? Tanya aku dengan sinis ke mereka. Ngapain kamu di sini mbak? Kata Ambar ketus. Melihat wajahnya, darahku naik rasanya. Ingin aku menyiram wajah adik iparku itu dengan air comberan. Apalagi dia sudah berani mencuri di tokoku. Kuperintahkan Wira dan Sigit untuk mengambil barang-barang yang dibawa mereka. Wira beserta Sigit mendekati dan menarik kasar belanjaan ibu dan Ambar. Apa-apaan kamu Yuni? Sergah ibu gak terima. Belanjaan mereka sudah ada di tanganku. Ambil uangnya, perintahku ke Wira. Adikku menurut dan dia menggeledah Ambar dan Sigit menggeledah Bu Rowina. Brengsek kalian, apa mau kalian ha? Bentak Ambar. Wira mendapatkan dompetnya dan tersisa uang 20 juta lebih di sana. Segera Wira mengambilnya. Balikin uangku dasar maling, sergah Ambar tak terima. Aku mendatanginya dan dengan cepat aku menggampar Ambar. Aku kesal karena dia justru marah dan sudah membuat anakku nangis. Plak, Ambar menerima dengan memegang pipinya. Berani kamu kasar sama aku mbak? Kenapa kamu maling? Teriak Malik. Bukankah kamu yang maling di rumahku? Sentakku padanya. Dia terdiam. Yuni, kamu semakin hari semakin sombong ya. Kamu gak bisa nuduh kami. Yang ada kamu yang mengambil belanjaan kami, kata ibu dengan wajah garang. Aku melihatnya dengan tatapan marah. Belanjaan kalian dari uang anakku, Fatih. Kalian sudah berani mencuri dari Fatih. Dia adalah anak yatim, namun kalian dengan gak tahu malu sudah berani mengambil harta anakku. Balikin uang kami sama belanjaan kami mbak, kata Ambar dengan sengit. Haruskah aku bawa masalah ini ke jalur hukum biar kamu masuk penjara?
Polisi bisa saja menangkap kamu karena sudah berani mencuri di rumahku. Wajah Ambar pias, namun sepertinya dia masih tak mau mengaku. Aku sama sekali nggak mencuri dan Mbak Yuni bisa saja kulaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, katanya dengan menunjukku. Baiklah, jika itu jawabanmu, aku masih kasihan dengan kalian dan aku berharap kamu mau mengaku, tetapi kamu malah berkata buruk padaku. Aku akan laporkan saja perbuatanmu ke kantor polisi. Aku muak dengan perbuatan tak terpuji kamu dan ibumu. Sergahku, aku berlalu. Ambar menjadi bingung. Ros, hubungi polisi, katakan pencuri itu ada di sini, kataku ke Rosita. Baik mbak, ucapnya. Ibu yang melihat itu menjadi gusar. Dia mendatangiku dan menangis di hadapanku. Dia berakting sedemikian rupa untuk dikasihani. Maafkan kami Yun, jangan laporkan anakku ke polisi. Hu. Ibu, ngapain ibu nangis segala, kata Ambar mendatangi ibunya. Dia melihat aku dengan marah. Puas kamu mbak, kamu senang ibu menangis kayak gini? Kenapa kamu yang justru marah padaku? Seharusnya aku, karena kamu adalah maling, bentakku padanya. Kamu yang salah, kenapa terlampau pelit? Kami butuh uang dan gak tahu mau pakai uang siapa. Kamu juga salah karena tak mau meminjamkan. Dia malah membela diri. Artinya kau mengakui kalau kamu adalah maling. Mengapa malah menyalahkan aku? Bagaimana bila kasus ini kita bawa saja ke ranah hukum, biar kamu dipenjara sekalian? Jangan Yun, maafkan kami, ambillah semua barang-barang itu lagi. Jangan penjarakan Ambar. Ibu kembali mengiba. Aku menghela napas, rasa kesal begitu kurasakan. Jangan berani kalian mengganggu kami. Aku masih menghormati ibu sehingga tak kubawa polisi ke sini. Kamu Ambar, carilah uang dengan cara halal karena sekali mencuri kamu akan ketagihan. Kamu juga salah Yun, sebaiknya kamu juga mau membantu kami. Hari ini ibu sedang susah karena rumah kami mau disita dan bapak tidak peduli pada ibu lagi. Namun kamu bukan membantu, malah menambah masalah dalam hidup ibu. Ibu kembali menimpali. Aku yang tadinya sudah mulai tenang malah kembali tersulut emosi. Anggaplah itu adalah karma untuk ibu dan keluarga. Ibu ingat kalau ibu adalah wanita sombong, begitupun anak-anakmu. Mas Hamdan sama saja, dia suka menghinaku, merasa hebat karena dia pegang uang. Sekarang kalian kesusahan itu adalah karma atas perbuatan kalian sendiri. Jangan bawa-bawa aku bu, aku bukan keluargamu, kataku ketus padanya. Ibu terdiam dan Ambar mencebik, tak berani menyahut. Bersyukurlah kamu Mbar, aku tak melaporkanmu ke polisi. Kalau tidak kau sudah jadi pesakitan di penjara. Ini peringatan untuk kalian, jangan berani datang lagi ke tempatku, sergahku dengan wajah datar. Melaporkan ke polisi sebenarnya bisa saja, namun bila dianggap kasus dan masa keluarga, maka polisi akan menyuruh berdamai saja. Apalagi dia masih mertuaku dan adik iparku. Tetapi karena ancamanku mereka berdua menjadi takut. Kita pergi, berada di sini hanya membuang waktu kita, ingat itu, kataku ke mereka berdua. Kami beranjak dari hadapan Ambar dan ibu. Aku muak pada kelakuan Ambar yang sudah berani mencuri di kantorku. Tetapi uang dan belanjaan hasil dia mencuri sudah kami dapatkan dan akan aku serahkan ke Fatih. Aku akan membelikan gadget terbaru lagi buat anakku supaya dia senang. Ibu, suara teriakan terdengar sebelum kami masuk ke mobil. Ambar berlari cepat menghadangku. Mbak Yuni, ibu pingsan, sergahnya dengan wajah pias. Aku menatap datar saja karena mungkin ini hanya sandiwara. Terus bawa masuk sana ibumu, kataku ketus. Ibu sakit mbak, dia berkata dengan suara bergetar. Kemarin aku datang saat kalian mau tanda tangan, ibumu cuma pingsan biasa. Sekarang juga pasti cuma pingsan biasa karena shock. Aku mau melaporkan ke polisi, ucapku sambil mencibirnya. Teringat beberapa hari lewat aku datang dengan pengacara ke rumahnya. Itu beda mbak, ibu sakit. Bagaimana bila ibu kenapa-napa? Mbak juga bersalah karena menelantarkan ibu yang sakit dan tak mau menolongnya, katanya mencebik padaku. Melihat rasa khawatir di wajahnya, aku juga bingung. Aku perintahkan Wira dan Sigit memeriksanya. Mereka berdua dengan sigap memeriksa Bu Rowina yang sudah tergeletak. Mbak, kayaknya dia sakit beneran, wajahnya pucat, kata Wira. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.